Ini adalah cerita tentang anak sapi bule ini datang ke gubuk reot gadis desa ini meminta tolong lihat keajaiban ini datang. Senja turun perlahan di desa Karangwetan, sebuah desa kecil yang terjepit di antara sawah luas dan hutan tua yang jarang dijamah manusia. Langit berwarna jingga pucat, sementara angin sore membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Di ujung desa, jauh dari rumah-rumah warga, berdiri sebuah gubuk reot yang nyaris roboh. Atap rumbia berlubang, dinding bambunya lapuk dimakan usia, dan lantainya hanya tanah keras yang dingin di malam hari. Di sanalah Alimah tinggal seorang diri. Alimah adalah gadis desa sederhana, berwajah lembut dengan sorot mata yang menyimpan banyak kesabaran. Sejak kedua orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu, ia hidup sendiri tanpa sanak saudara. Setiap hari ia mengandalkan tenaga dan ketekunannya, mencari kayu bakar di hutan, menanam singkong di ladang kecil, dan sesekali membantu warga demi sekadar upah makanan. Hidupnya berat, namun ia jarang mengeluh. Baginya, selama masih bisa bangun pagi dan berdoa, hidup tetap harus dijalani. Malam itu, hujan turun lebih cepat dari biasanya. Angin bertiup kencang, menggoyang gubuk Alimah hingga berbunyi berderit seperti orang tua yang merintih. Alimah menambal bocoran atap dengan kain bekas, lalu duduk memeluk lutut di sudut gubuk. Perutnya lapar, tapi ia sudah terbiasa. Yang membuatnya gelisah adalah suara hujan yang semakin deras, seolah menumpahkan seluruh isi langit. Tiba-tiba, di sela gemuruh hujan, Alimah mendengar suara aneh. Bukan suara manusia, bukan pula suara hewan yang biasa ia dengar di sekitar gubuk. Suara itu terdengar lirih, seperti rintihan tertahan, bercampur napas berat. Alimah terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia mematikan lampu minyak dan mendengarkan lebih saksama. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, tepat di depan gubuknya. Dengan tangan gemetar, Alimah meraih pintu bambu yang sudah rapuh. Hatinya diliputi rasa takut, namun juga rasa iba yang entah datang dari mana. Saat pintu dibuka perlahan, kilatan petir menyambar langit, menerangi sosok di hadapannya. Alimah terkejut hingga hampir mundur terjatuh. Di depan gubuknya berdiri seekor anak sapi bule. Bulunya putih pucat, basah oleh hujan, tubuhnya gemetar karena dingin. Kedua matanya besar dan bening, memancarkan ketakutan yang begitu jelas, seolah sedang memohon pertolongan. Anak sapi itu tampak sendirian, tanpa induk, tanpa tali, tanpa tanda milik siapapun. Ya Allah, bisik Alimah lirih. Anak sapi itu tidak menguak keras. Ia hanya mengeluarkan suara pelan, lalu menundukkan kepala, seperti makhluk yang pasrah. Entah mengapa, ketakutan Alimah perlahan berubah menjadi rasa iba yang sangat dalam. Ia teringat dirinya sendiri, sendirian, tak punya tempat berlindung selain gubuk reot ini. Tanpa berpikir panjang, Alimah menyingkir dan membuka pintu lebih lebar. Masuklah, hujannya deras, ucapnya pelan, seolah anak sapi itu bisa mengerti. Ajaibnya, anak sapi bule itu melangkah pelan mendekat, lalu berbaring di bawah kolong gubuk. Tidak merusak, tidak berisik. Seolah tahu batas. Alimah mengambil karung bekas dan menutup tubuh kecil itu agar lebih hangat. Saat mata mereka bertemu, Alimah merasakan getaran aneh di dadanya, perasaan damai bercampur haru yang sulit dijelaskan. Malam itu, hujan terus mengguyur desa. Namun di dalam gubuk reot itu, Alimah tertidur dengan perasaan yang berbeda. Ia belum tahu bahwa kedatangan anak sapi bule tersebut akan mengubah hidupnya, mengubah desa, dan membuka pintu keajaiban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di luar, angin berhembus membawa bisikan hutan.
seolah alam sendiri sedang menyaksikan awal dari sebuah takdir besar. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menembus celah-celah dinding bambu gubuk Alimah. Udara masih dingin, sisa hujan semalam menyisakan bau tanah basah yang kuat. Alimah terbangun perlahan, tubuhnya pegal karena tidur di lantai keras. Sejenak ia terdiam, lalu teringat kejadian semalam. Anak sapi, gumamnya sambil bangkit. Ia segera melangkah keluar gubuk. Di bawah kolong, anak sapi bule itu masih ada. Tubuhnya meringkuk tenang, matanya menatap Alimah begitu melihat kehadirannya. Tidak ada ketakutan di sana, hanya tatapan lembut yang membuat hati Alimah terasa hangat. Ia menghela napas lega, seperti memastikan bahwa apa yang terjadi semalam bukanlah mimpi. Alimah mengambil sedikit air dari tempayan dan memberikannya kepada anak sapi itu. Dengan tenang, hewan kecil itu minum, lalu menatap Alimah kembali. Ada sesuatu yang aneh, ia tidak berusaha kabur, tidak gelisah seperti hewan liar yang tersesat. Seolah-olah ia memang datang untuk mencari Alimah. Saat Alimah mengelus kepalanya, tiba-tiba ia tersentak kecil. Ada luka gores di lengan Alimah akibat bambu patah semalam. Darah kering masih menempel. Anak sapi bule itu mendekat, lalu menjilat luka tersebut perlahan. Alimah hendak menarik tangannya, tapi entah mengapa ia mengurungkan niat. Beberapa saat kemudian, Alimah terperanjat. Perih di lengannya menghilang. Luka yang semula kemerahan tampak mengering, bahkan nyaris tak terlihat. Alimah menatap lengannya berkali-kali, jantungnya berdegup cepat. Ini tidak mungkin, bisiknya. Ia menatap anak sapi bule itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan takjub. Anak sapi itu hanya menunduk, lalu duduk diam seperti tak terjadi apa-apa. Alimah merasakan getaran halus di dadanya, perasaan yang sama seperti semalam, namun kini lebih kuat. Sepanjang pagi, Alimah menjalani aktivitasnya dengan perasaan tak tenang. Ia menyiapkan singkong rebus, menyisihkan sebagian untuk anak sapi bule itu. Aneh, hewan itu makan dengan sangat tertib. Tidak rakus, tidak mengotori sekitar. Bahkan kotorannya hampir tak berbau. Alimah mulai yakin, anak sapi ini bukan hewan biasa. Saat matahari meninggi, beberapa warga desa melintas di kejauhan. Alimah cemas jika mereka melihat anak sapi itu. Ia menutup kolong gubuk dengan anyaman bambu seadanya. Entah kenapa, ia merasa harus melindungi makhluk itu, meski tak tahu alasannya. Menjelang siang, anak sapi bule itu berdiri dan berjalan ke arah hutan, lalu berhenti. Ia menoleh ke arah Alimah, menguap pelan, seolah memanggil. Alimah tertegun. "Kau mau kemana?" tanya Alimah lirih, tanpa sadar berbicara pada hewan. Anak sapi itu melangkah beberapa langkah lagi, lalu menoleh kembali. Alimah merasakan dorongan kuat di hatinya, seakan diminta untuk mengikuti. Dengan ragu, ia berjalan beberapa langkah ke arah hutan, namun tidak jauh. Tiba-tiba angin bertiup pelan, dedaunan berdesir, dan Alimah merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun sebelum sempat melangkah lebih jauh, suara orang-orang desa terdengar. Alimah tersentak dan kembali ke gubuk. Anak sapi bule itu pun kembali dan berbaring di tempat semula, seolah mengerti bahaya yang mengintai. Sore hari, Alimah duduk di depan gubuk sambil memandangi langit. Banyak pertanyaan memenuhi pikirannya. Dari mana anak sapi itu datang? Mengapa ia memilih gubuknya? Dan pertolongan apa yang sebenarnya ia minta? Malam pun tiba. Saat Alimah tertidur, ia bermimpi aneh. Ia melihat hutan yang gelap, suara pemburu, jeritan seekor sapi dewasa,
dan anak sapi bule yang berlari ketakutan. Ia terbangun dengan napas tersengal dan air mata mengalir tanpa sadar. Di bawah kolong gubuk, anak sapi bule itu menguap pelan. Alimah menatap ke arah suara itu dan berbisik, "Aku akan menolongmu semampuku." Tanpa ia sadari, sejak hari itu, takdirnya telah terikat erat dengan anak sapi bule tersebut, dan keajaiban besar baru saja mulai bergerak. Pagi itu, desa Karangwetan tampak seperti biasa. Ayam-ayam berlarian di jalan tanah, asap tipis mengepul dari dapur-dapur warga, dan suara alu menumbuk padi terdengar bersahutan. Namun tanpa disadari, bisik-bisik aneh mulai menyebar di antara warga. Beberapa orang mengaku melihat bayangan putih di sekitar gubuk Alimah pada malam hari. Ada yang mengatakan mendengar suara hewan di tengah hujan deras semalam, ada pula yang bersumpah melihat mata bercahaya dari balik kolong gubuk. Cerita itu beredar dari satu mulut ke mulut, semakin lama semakin dibumbui rasa takut dan curiga. Alimah itu aneh sejak tinggal sendiri, kata seorang warga di warung kopi. Jangan-jangan dia memelihara sesuatu yang tidak wajar, sahut yang lain. Alimah tidak tahu apa-apa tentang bisik-bisik itu. Ia tetap menjalani harinya seperti biasa, meski hatinya gelisah. Setiap kali ada langkah kaki mendekat, ia refleks menoleh ke kolong gubuk, memastikan anak sapi bule itu aman. Hewan itu seakan memahami keadaan, lebih sering diam dan bersembunyi. Siang hari, dua orang ibu melewati gubuk Alimah. Mereka berhenti, mengintip, dan berbisik-bisik. Alimah merasakan tatapan itu seperti jarum menusuk punggungnya. Ia menunduk, pura-pura sibuk mengupas singkong, meski tangannya gemetar. Sore harinya, kepala desa, Pak Wiryo, datang bersama dua orang warga. Wajah mereka serius. Alimah berdiri di depan gubuk, menahan napas. "Limah," ujar Pak Wiryo, suaranya berat, "kami dengar kau menyembunyikan anak sapi bule di sini. Benarkah?" Alimah terdiam sejenak. Ia tahu berbohong hanya akan memperburuk keadaan. Dengan suara pelan, ia mengangguk. "Iya, Pak. Dia datang sendiri. Kondisinya lemah. Saya hanya menolong." Wajah Pak Wiryo berubah. "Kau tahu tidak, sapi bule itu jarang ada. Banyak orang mencarinya. Ada yang bilang membawa keberuntungan, ada juga yang bilang membawa malapetaka." Alimah menelan ludah. "Saya tidak tahu apa-apa soal itu, Pak. Saya hanya kasihan." Salah satu warga menyela dengan nada curiga. "Kalau memang biasa, kenapa disembunyikan? Kenapa tidak kau laporkan?" Alimah tak sanggup menjawab. Di dalam hatinya, ada dorongan kuat untuk melindungi anak sapi itu, meski ia sendiri tak mengerti alasannya. Pak Wiryo menghela napas panjang. "Begini saja. Untuk sementara, kami akan awasi. Jangan sampai kau macam-macam. Kalau ada yang datang menuntut, kau harus menyerahkan sapi itu." Mereka pergi, meninggalkan Alimah dengan dada sesak. Anak sapi bule itu menguap pelan dari bawah kolong, seolah merasakan kegelisahan Alimah. Ia duduk dan memeluk lututnya, air mata jatuh tanpa suara. Malam itu, desa terasa berbeda. Alimah merasakan tatapan mata di kegelapan, langkah kaki yang sengaja diperlambat saat melewati gubuknya. Ia mematikan lampu lebih awal. Anak sapi bule itu berdiri mendekat, menyentuhkan kepalanya ke tiang gubuk. Sentuhan hangat itu memberi Alimah sedikit keberanian. Namun di tempat lain, keserakahan mulai tumbuh. Seorang warga mengirim kabar ke desa tetangga tentang keberadaan sapi bule langka.
isu itu sampai ke telinga orang-orang yang tidak memiliki niat baik. Di malam yang sama, Alimah kembali bermimpi. Ia melihat desa terbakar matahari, sawah mengering, dan orang-orang berebut sesuatu yang bercahaya putih. Di tengah kekacauan itu, anak sapi bule berdiri menatapnya dengan mata sedih. Alimah terbangun dengan keringat dingin. "Ini peringatan," bisiknya. Ia menatap ke arah hutan yang gelap. Untuk pertama kalinya, Alimah menyadari satu hal penting. Menolong anak sapi bule ini berarti siap menghadapi seluruh desa. Dan sejak saat itu, ia bukan lagi gadis desa biasa yang tak diperhitungkan siapapun. Takdir telah mendorongnya ke tengah pusaran konflik yang jauh lebih besar dari dirinya. Pagi itu, Alimah terbangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Udara terasa lebih sejuk dari biasanya, dan cahaya matahari yang masuk ke dalam gubuknya tampak lembut, tidak menyilaukan. Ia duduk sejenak, mengingat kembali mimpi buruk semalam, lalu menghela napas panjang. Ketika kakinya menginjak tanah di depan gubuk, ia terhenti. Tanah yang kemarin retak karena panas kini tampak lembab dan gelap, seolah baru saja diguyur hujan semalaman, padahal hujan tak turun lagi sejak 2 hari lalu. Di ladang kecil miliknya, tunas-tunas singkong yang biasanya tumbuh lambat kini tampak lebih tinggi. Daunnya hijau segar, berdiri tegak seperti disirami kehidupan baru. "Ini aneh," gumam Alimah. Ia berjongkok, menyentuh tanah itu. Dingin. Hidup. Perasaan haru tiba-tiba menyelinap ke dadanya. Ia menoleh ke arah kolong gubuk. Anak sapi bule itu berdiri tenang, menatap Alimah dengan mata beningnya. Tidak ada gerakan aneh, tidak ada cahaya, hanya kehadiran yang menenangkan. Seperti biasa, Alimah memberi minum dan sisa singkong rebus. Anak sapi itu makan perlahan, lalu duduk diam. Namun setiap langkah Alimah pagi itu terasa ringan. Badannya tidak selelah biasanya, napasnya teratur, dan kepalanya terasa jernih. Menjelang siang, Pak Karto, tetangga terdekat Alimah, datang tergopoh-gopoh. Wajahnya tampak kebingungan. "Limah, kau melakukan apa di ladangmu?" tanyanya sambil menunjuk singkong yang tumbuh subur. Alimah menggeleng gugup. "Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Hanya menanam seperti biasa." Pak Karto mengernyit. "Aneh. Ladangku di sebelah sana layu. Tapi punyamu seperti diberi berkah." Kata berkah itu membuat jantung Alimah berdegup kencang. Ia menunduk, takut rahasia anak sapi bule itu semakin terbuka. Sore harinya, kejadian lain terjadi. Tempayan air di samping gubuk yang biasanya cepat kering kini tetap penuh meski tidak diisi ulang. Airnya jernih dan sejuk. Alimah mencicipinya dan merasakan kesegaran yang berbeda, seperti air pegunungan. Desas-desus pun kembali beredar. Beberapa warga mulai membandingkan kondisi ladang. Mereka melihat perbedaan mencolok di sekitar gubuk Alimah. Bisikan yang sebelumnya berisi curiga kini bercampur rasa iri dan heran. "Jangan-jangan benar kata orang, sapi bule itu pembawa rezeki," ujar seseorang. Namun Alimah tidak merasa mendapatkan apa-apa. Ia tetap hidup sederhana. Ia tetap memasak singkong, tetap berjalan kaki ke hutan, tetap menolak bantuan yang berlebihan. Baginya, semua itu bukan miliknya. Malam hari, angin bertiup lembut. Alimah duduk di depan gubuk, memandangi langit bertabur bintang. Anak sapi bule itu berdiri di sampingnya, sangat dekat. Alimah mengelus kepalanya perlahan. "Kalau memang kau membawa keajaiban," bisik Alimah, "aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin kau selamat." Saat itu, angin berhenti berhembus sejenak.
daun-daun hutan terdiam. Alimah merasakan keheningan yang dalam, seolah alam sedang mendengarkan ucapannya. Di kejauhan, kepala desa memperhatikan perubahan yang terjadi. Wajahnya tegang. Ia sadar, sesuatu yang besar sedang bergerak, dan jika tidak dikendalikan, bisa membawa kekacauan. Sementara itu, Alimah belum tahu bahwa keajaiban kecil ini hanyalah awal. Semakin lama anak sapi bule berada di dekatnya, semakin besar pula perubahan yang akan terjadi, baik pada alam, pada desa, maupun pada hati manusia. Dan di balik ketenangan malam itu, keserakahan mulai mengintai, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Malam turun perlahan di desa Karangwetan. Langit gelap tanpa bulan, hanya bintang-bintang kecil yang berkelip di kejauhan. Alimah duduk bersila di dalam gubuk, lampu minyak menyala redup, bayangannya menari di dinding bambu yang retak. Sejak sore, dadanya terasa sesak tanpa sebab yang jelas, seperti ada beban tak terlihat yang menekan hatinya. Anak sapi bule itu tidak seperti biasanya. Ia berdiri gelisah, mondar-mandir di bawah kolong gubuk, sesekali menguap pelan. Suaranya bukan sekadar suara hewan, ada nada kesedihan yang dalam, seolah membawa cerita panjang yang tak pernah terucap. "Kenapa kau gelisah?" tanya Alimah lirih. Ia turun dari gubuk dan duduk di tanah, tepat di hadapan anak sapi bule itu. Saat tangannya menyentuh dahi sang sapi, tubuh Alimah bergetar. Seketika pandangannya mengabur, dan dunia di sekelilingnya lenyap. Ia melihat hutan. Namun bukan hutan yang ia kenal. Hutan itu jauh lebih lebat, lebih tua, dan terasa hidup. Pohon-pohon besar menjulang seperti penjaga abadi. Kabut tipis menyelimuti tanah, dan suara alam terdengar begitu kuat. Di tengah hutan itu berdiri seekor sapi bule dewasa, besar dan anggun, matanya bercahaya tenang. Di sampingnya, seekor anak sapi kecil berjalan tertatih, anak sapi bule yang kini bersama Alimah. Alimah tersadar, ia sedang melihat masa lalu. Tiba-tiba, suasana berubah. Suara langkah kaki manusia terdengar. Jerat besi, tombak, dan teriakan kasar memecah keheningan hutan. Para pemburu muncul dari balik pepohonan. Wajah mereka dipenuhi nafsu dan keserakahan. Sapi bule dewasa berdiri melindungi anaknya. Ia menguak keras, mengguncang hutan. Tanah bergetar. Namun jumlah manusia terlalu banyak. Jerat terpasang. Tombak dilemparkan. Dalam pandangan Alimah, waktu berjalan lambat. Ia melihat induk sapi bule itu roboh, namun sebelum jatuh, tubuhnya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Dengan sisa tenaga, sang induk mendorong anaknya menjauh ke arah hutan yang lebih dalam. "Pergilah," suara itu terdengar jelas di kepala Alimah, meski tanpa kata. Anak sapi kecil itu berlari, tersesat, ketakutan, sendirian. Pandangan Alimah berubah lagi. Ia melihat anak sapi itu berjalan berhari-hari, kehausan, kelaparan, menghindari manusia. Setiap langkahnya dipenuhi rasa takut. Hingga suatu malam hujan deras turun, dan di kejauhan tampak sebuah gubuk reot dengan cahaya lampu kecil. Gubuk Alimah. Alimah terjatuh tersungkur. Pandangannya kembali gelap. Saat ia sadar, tubuhnya terbaring di tanah, anak sapi bule itu berdiri di sampingnya, menjilat tangannya dengan cemas. Air mata mengalir di pipi Alimah tanpa bisa ia tahan. "Jadi, kau kehilangan ibumu," bisiknya terbata. Anak sapi bule itu menunduk, lalu bersandar ke tubuh Alimah. Pada saat itu, Alimah merasakan sesuatu yang lain, bukan hanya kesedihan, tapi amanah. Seolah Allah menitipkan makhluk ini kepadanya.
Namun penglihatan itu belum berakhir. Dalam benaknya, Alimah melihat gambaran lain, desa yang makmur jika anak sapi itu dilindungi, dan desa yang hancur jika ia jatuh ke tangan orang serakah. Sawah mengering, air menghilang, pertengkaran terjadi di mana-mana. Alimah terisak. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya pada malam. Angin berhembus lembut. Daun-daun hutan berdesir. Tidak ada jawaban berupa kata, namun hatinya menjadi mantap. Ia tahu satu hal, anak sapi bule ini tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dimiliki, apalagi dieksploitasi. Malam itu, Alimah berdoa lebih lama dari biasanya. Ia memohon kekuatan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi agar ia mampu menjaga titipan ini. Anak sapi bule itu berbaring tenang di dekatnya, seolah tahu bahwa rahasianya kini telah dipahami. Namun jauh dari gubuk reot itu, seseorang sedang menghitung keuntungan. Kabar tentang keajaiban sapi bule telah sampai ke telinga orang-orang tamak. Mereka tidak peduli pada amanah, tidak peduli pada keseimbangan alam. Dan tanpa disadari Alimah, ujian terbesarnya akan segera datang. Pagi itu, udara desa Karangwetan terasa berat. Matahari belum tinggi, namun panasnya sudah menusuk kulit. Alimah berdiri di depan gubuknya dengan perasaan tidak enak yang sejak subuh tak mau pergi. Dadanya berdebar, seolah ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang besar dan berbahaya. Anak sapi bule itu berdiri di sampingnya, tidak jauh dari kolong gubuk. Sejak malam sebelumnya, hewan itu tampak lebih waspada. Matanya sering menoleh ke arah jalan desa, telinganya bergerak setiap kali terdengar suara langkah atau roda gerobak. Dan firasat itu benar. Menjelang siang, debu mengepul dari arah jalan utama desa. Beberapa orang datang beriringan. Di depan mereka berjalan seorang pria berperawakan besar dengan pakaian rapi, jauh berbeda dari warga desa. Wajahnya licik, sorot matanya tajam dan dingin. Dialah Surya, tengkulak ternak dari kota yang terkenal licik dan tak pernah peduli pada cara. Di belakangnya, kepala desa Pak Wiryo ikut berjalan, wajahnya tegang. Beberapa warga mengikuti dengan ragu, di antara mereka ada yang terlihat tamak, ada pula yang cemas. Alimah menelan ludah. Surya berhenti tepat di depan gubuk. Matanya langsung tertuju pada anak sapi bule. Senyum tipis mengembang di bibirnya. "Indah sekali," katanya pelan, seperti berbicara pada barang dagangan. "Benar kabar yang kudengar." Alimah maju selangkah, berdiri di depan anak sapi itu. "Dia bukan untuk dijual," ucapnya tegas, meski suaranya sedikit bergetar. Surya tertawa kecil. "Semua ada harganya, enduk. Kau gadis miskin. Dengan uang dariku, kau bisa punya rumah layak, sawah, hidup nyaman." Pak Wiryo ikut bicara, suaranya berat. "Limah, pikirkan baik-baik. Ini kesempatan. Desa juga akan mendapat bagian." Alimah menggeleng. "Saya tidak butuh uang itu. Anak sapi ini datang meminta tolong. Saya tidak bisa menyerahkannya." Wajah Surya berubah dingin. "Kau tidak punya hak menahan hewan ini. Desa ini bukan milikmu." Beberapa orang maju mendekat. Anak sapi bule itu mundur, tubuhnya gemetar. Alimah refleks merentangkan kedua tangannya, berdiri melindungi. "Kalau kalian mau mengambilnya," kata Alimah dengan mata berkaca-kaca, "kalian harus melewati saya dulu." Detik itu terasa panjang. Angin berhenti bertiup. Burung-burung di pohon sekitar terbang menjauh. Alam seakan menahan napas. Surya memberi isyarat pada anak buahnya.
2 orang melangkah maju. Namun saat mereka mendekat, tanah di sekitar gubuk bergetar pelan. Tidak kuat, tapi cukup terasa. Orang-orang terhenti, saling pandang dengan wajah pucat. "Apa itu?" bisik seseorang. Anak sapi bule itu menguak keras. Suaranya menggema aneh, jauh lebih dalam dari suara sapi biasa. Seketika, awan bergerak cepat menutupi matahari. Suasana berubah gelap. Pak Wiryo gemetar. "Surya, cukup. Ini tidak wajar." Namun Surya justru tersenyum lebih lebar. Justru ini bukti harganya mahal. Keserakahan telah membutakan akal sehatnya. Ia memerintahkan orang-orangnya untuk tetap maju. Alimah memejamkan mata, air matanya jatuh. Dalam hatinya, ia berdoa sekuat tenaga. "Ya Tuhan, jika memang aku salah, ambillah aku. Tapi jangan biarkan mereka menyakitinya." Tiba-tiba, hembusan angin kencang menerpa. Debu dan daun beterbangan. Orang-orang terhuyung. Anak buah Surya terjatuh. Suara gemuruh terdengar dari arah hutan, seperti peringatan keras. Ketakutan mulai mengalahkan keserakahan sebagian warga. Mereka mundur satu persatu. Surya akhirnya mengangkat tangan, memberi tanda mundur, bukan karena takut, tapi karena sadar waktu belum tepat. "Baik," katanya dingin sambil menatap Alimah. "Kita lihat sampai kapan kau bisa melindunginya." Mereka pergi, meninggalkan ketegangan yang menggantung di udara. Alimah terduduk lemas. Anak sapi bule itu mendekat, menyentuhkan kepalanya ke bahu Alimah. Tangis Alimah pecah. Ia tahu, ini belum berakhir. Sejak hari itu, desa terbelah. Ada yang mulai menyadari kesalahan mereka, ada pula yang diam-diam berpihak pada Surya. Malam-malam Alimah tak lagi tenang. Ia sadar, ujian sesungguhnya baru saja dimulai, dan keajaiban yang selama ini tersembunyi mungkin akan segera menampakkan wujudnya. Di kejauhan, hutan berdiri gelap dan sunyi, menunggu saatnya berbicara. Malam itu, desa Karangwetan tenggelam dalam keheningan yang tidak biasa. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada gonggongan anjing. Udara terasa berat dan dingin, seolah malam membawa pesan yang tak terlihat. Di ujung desa, gubuk reot Alimah berdiri di terpa angin, lampu minyak di dalamnya berkelip-kelip seperti nyala yang hampir padam. Alimah duduk bersimpuh di lantai tanah, tangannya menggenggam erat ujung kain bajunya. Sejak kejadian siang tadi, hatinya tak pernah tenang. Bayangan wajah Surya dan tatapan serakah warga terus terngiang. Anak sapi bule itu berdiri diam di sampingnya, tubuhnya memancarkan kehangatan yang aneh, bertolak belakang dengan dinginnya malam. Tiba-tiba, anak sapi itu menguak pelan. Namun suara itu berbeda. Lebih dalam. Lebih panjang. Seperti panggilan. Angin berhembus kencang. Atap gubuk bergoyang keras. Lampu minyak hampir padam. Alimah berdiri, panik, lalu memeluk leher anak sapi itu. "Ada apa?" "Jangan takut, aku di sini," bisiknya sambil menangis. Namun anak sapi bule itu melangkah keluar gubuk. Langkahnya mantap, tidak seperti sebelumnya. Alimah terpaksa mengikutinya. Di luar, langit tiba-tiba dipenuhi awan hitam yang bergerak cepat, menutup bintang dan bulan. Petir menyambar tanpa suara, hanya cahaya putih yang membelah kegelapan. Tanah di sekitar gubuk mulai bergetar. Warga desa yang masih terjaga keluar dari rumah masing-masing. Mereka berkumpul dari kejauhan, menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka lihat seumur hidup. Anak sapi bule itu berdiri di tengah tanah lapang,
tepat di depan gubuk Alimah. Lalu keajaiban itu terjadi. Tubuh anak sapi bule mulai memancarkan cahaya putih terang, perlahan namun pasti. Bulu-bulunya berkilau seperti disinari matahari, meski malam pekat menyelimuti desa. Cahaya itu semakin kuat, membuat warga menutup mata. Alimah terjatuh berlutut, air mata mengalir deras. Ya Allah, hanya itu yang mampu ia ucapkan. Dari cahaya itu, terdengar suara gemuruh halus, bukan suara manusia, bukan pula suara hewan. Suara itu seperti berasal dari hutan, dari tanah, dari langit sekaligus. Angin berputar mengelilingi lapangan, namun tidak menyentuh Alimah. Ia berada di tengah ketenangan yang aneh. Dalam cahaya itu, bayangan sosok besar menyerupai sapi bule dewasa tampak berdiri tegak. Matanya bercahaya lembut, penuh kebijaksanaan. Beberapa warga tersungkur ketakutan. Pak Wiryo menangis sambil bersujud. Surya, yang diam-diam mengintai dari kejauhan, membeku. Wajahnya pucat, keserakahannya runtuh oleh rasa takut yang belum pernah ia rasakan. Sosok bercahaya itu menundukkan kepala ke arah Alimah. Bukan dengan kata-kata, namun Alimah mengerti segalanya. Anak sapi bule itu adalah penjaga keseimbangan alam, titipan yang hanya akan mendekat pada hati yang bersih. Keserakahan akan mendatangkan bencana, ketulusan akan membawa kehidupan. Cahaya itu lalu menyebar ke seluruh desa. Sumur-sumur yang hampir kering bergemuruh, air memancar kembali. Tanah retak menyatu. Pohon-pohon bergoyang seolah bernapas lega. Namun bersamaan dengan itu, peringatan keras diberikan. Tanah di sekitar rumah Surya retak. Angin kencang merobohkan pagar-pagar milik warga yang serakah. Tidak ada yang terluka, tapi ketakutan menancap dalam hati mereka. Perlahan, cahaya meredup. Anak sapi bule itu kembali ke wujud semula, lalu berjalan tertatih ke arah Alimah. Ia menyentuhkan kepalanya ke dada Alimah, seolah mengucapkan salam perpisahan sementara. Alimah memeluknya erat, tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. "Aku akan menjagamu, aku janji," ucapnya terbata. Ketika pagi menjelang, hujan turun pelan, membasuh desa yang masih terpaku oleh kejadian semalam. Warga berkumpul di depan gubuk Alimah, wajah mereka dipenuhi rasa malu dan takut. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada ancaman. Mereka kini tahu satu hal. Keajaiban itu nyata, dan Alimah adalah penjaganya, bukan pemiliknya. Namun Alimah sendiri menyadari, malam itu bukanlah akhir. Keajaiban besar telah terungkap, dan setelahnya akan datang ujian yang lebih sunyi namun jauh lebih berat. Ujian tentang memaafkan, melepaskan, dan memilih jalan yang benar. Di kejauhan, hutan kembali tenang. Tetapi takdir terus berjalan. Pagi setelah peristiwa malam itu datang tanpa gegap gempita. Matahari terbit seperti biasa, burung-burung kembali bernyanyi, dan angin berhembus lembut menyusuri desa Karangwetan. Namun bagi orang-orang yang menyaksikan kejadian semalam, dunia terasa berbeda. Seolah tirai yang selama ini menutupi mata mereka telah tersingkap. Alimah bangun dengan tubuh lelah dan mata sembab. Ia melangkah keluar gubuk perlahan, menatap sekeliling. Desa masih utuh, sawah masih berdiri, namun suasana batin manusia di dalamnya telah berubah. Anak sapi bule itu berdiri di dekat pohon kecil, tenang, seakan kejadian luar biasa semalam hanyalah mimpi. Tak lama kemudian, beberapa warga datang mendekat. Langkah mereka ragu, kepala tertunduk. Orang-orang yang dulu berbisik curiga kini berdiri dengan wajah penuh penyesalan. "Limah," suara Pak Wiryo bergetar. "Kami salah." Alimah terdiam.
ia melihat wajah-wajah yang selama ini memandangnya rendah. Ada rasa perih di dadanya, luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Namun ia juga melihat ketakutan dan penyesalan yang tulus. Seorang ibu tua berlutut. "Maafkan kami. Kami iri. Kami lupa diri." Tangis pecah. Alimah memejamkan mata. Dalam hatinya berkecamuk perasaan, marah, sedih, lelah. Ia bisa saja menolak mereka, membiarkan desa merasakan akibat dari keserakahan mereka. Namun saat ia menoleh pada anak sapi bule itu, ia melihat ketenangan yang sama seperti pertama kali bertemu. Alimah menarik napas panjang. "Saya tidak marah," ucapnya pelan. "Tapi keajaiban itu bukan milik saya. Jangan lagi kalian menginginkannya untuk diri sendiri." Warga mengangguk, sebagian menangis. Namun ujian Alimah belum selesai. Hari-hari berikutnya, orang-orang mulai datang silih berganti ke gubuk Alimah. Ada yang meminta air, ada yang meminta doa, ada pula yang meminta keberuntungan. Bahkan ada yang diam-diam mencoba menyentuh anak sapi bule itu dengan harapan mendapatkan berkah. Setiap permintaan itu terasa seperti beban berat di pundak Alimah. "Limah, doakan sawahku. Limah, suruh sapimu mendekat ke rumahku. Limah, bagi sedikit keberuntungan itu." Alimah mulai kelelahan. Ia sadar, keserakahan bisa berubah bentuk, dari ancaman menjadi permintaan. Suatu malam, Alimah duduk sendiri di depan gubuk. Ia menangis pelan, kehabisan tenaga. "Aku tidak sanggup," bisiknya. "Aku hanya gadis biasa." Angin berhembus lembut. Anak sapi bule itu mendekat, lalu berbaring di hadapannya. Matanya menatap Alimah dalam-dalam. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya ketenangan. Alimah tersadar. Ujian ini bukan tentang melawan manusia, tapi tentang menjaga batas. Tentang tidak tergoda oleh pujian, tidak goyah oleh permintaan. Keesokan harinya, Alimah berbicara pada warga. "Mulai sekarang, jangan datang ke sini untuk meminta apapun. Jika kalian ingin desa ini baik, rawatlah alam, bantu sesama, dan berhenti berharap pada keajaiban." Keputusan itu tidak mudah. Beberapa orang kecewa. Ada yang kembali berbisik. Namun Alimah tetap teguh. Sejak saat itu, keajaiban mulai menarik diri perlahan. Tidak menghilang, tapi tidak lagi terlihat mencolok. Ladang tetap subur, air tetap mengalir, namun tidak berlebihan. Alam kembali seimbang. Di malam yang tenang, Alimah bermimpi lagi. Dalam mimpinya, suara lembut berkata, "Kau telah lulus ujian pertama." Saat terbangun, hatinya terasa lebih ringan. Namun ia juga tahu, ujian berikutnya akan lebih berat, bukan tentang manusia lain, melainkan tentang perpisahan. Di kejauhan, anak sapi bule berdiri menatap arah hutan, lama dan diam. Alimah mengerti. Waktunya hampir tiba. Musim berganti tanpa disadari. Hujan turun teratur, matahari bersinar tidak terlalu terik, dan tanah desa Karangwetan kembali hidup seperti yang seharusnya. Sawah-sawah menguning, ladang singkong tumbuh rapi, dan sungai kecil yang dulu hampir mati kini mengalir jernih. Desa itu tidak lagi bergantung pada keajaiban yang tampak, melainkan pada kerja keras dan kesadaran baru. Warga berubah. Mereka bangun lebih pagi, membersihkan saluran air, menanam pohon di pinggir hutan, dan berhenti menebang sembarangan. Tidak ada lagi pembicaraan tentang menjual sapi bule atau mencari keuntungan instan. Nama Alimah disebut dengan hormat, bukan dengan rasa iri.
Namun Alimah sendiri tetap sama. Ia masih tinggal di gubuk reot itu, meski warga berkali-kali menawarinya rumah yang lebih layak. Ia menolak dengan halus. Baginya, tempat itu adalah saksi perjalanan batinnya, tempat ia belajar tentang memberi tanpa memiliki. Anak sapi bule kini tumbuh lebih besar. Bulunya tetap putih bersih, langkahnya mantap, dan sorot matanya semakin dalam. Ia sering berjalan ke tepi hutan, berdiri lama menatap pepohonan, lalu kembali tanpa suara. Setiap kali itu terjadi, dada Alimah terasa sesak. Ia tahu arti tatapan itu. Suatu sore, Alimah duduk di tepi ladang, memandangi matahari tenggelam. Anak sapi bule berdiri di sampingnya. Angin sore membawa aroma padi matang. Tidak ada kata, namun keheningan mereka berbicara lebih banyak dari suara apapun. "Kau akan pergi, ya?" ucap Alimah lirih. Anak sapi bule menoleh. Tidak menguak. Tidak bergerak. Namun Alimah merasakan jawaban itu jelas di hatinya. Hari-hari berikutnya terasa lebih sunyi. Alimah memperhatikan setiap gerak anak sapi bule dengan penuh perhatian. Cara ia minum, cara ia berjalan, cara ia berbaring di bawah pohon. Ia ingin mengingat semuanya, meski hatinya perih. Suatu malam, Alimah bermimpi lagi. Ia melihat hutan yang kini terang, tidak lagi menakutkan. Di tengah hutan berdiri sosok cahaya yang sama seperti dulu, namun kali ini tidak ada ancaman, hanya ketenangan. Suara lembut itu berkata, "Titipan telah menunaikan tugasnya." Alimah terbangun dengan air mata mengalir. Keesokan paginya, anak sapi bule tidak berada di kolong gubuk. Alimah panik, jantungnya berdegup kencang. Ia berlari menyusuri ladang, memanggil dengan suara gemetar. Ia menemukannya di batas hutan. Anak sapi bule berdiri di sana, tubuhnya diterpa cahaya pagi. Kabut tipis melayang di antara pepohonan. Ia menoleh ke arah Alimah, matanya tenang, tidak sedih, tidak takut. Alimah berhenti beberapa langkah darinya. Ia tahu, jika ia memanggil atau mendekat, anak sapi itu akan tetap pergi. Ini bukan tentang ditinggalkan, tapi tentang melepaskan. "Terima kasih," ucap Alimah sambil tersenyum di balik air mata. "Kau telah menyelamatkan banyak orang." Anak sapi bule melangkah masuk ke hutan perlahan. Setiap langkahnya seperti mengetuk hati Alimah. Hingga akhirnya, sosok putih itu lenyap di balik pepohonan. Hutan kembali sunyi. Namun desa tidak kehilangan apapun. Justru sebaliknya. Warga merasakan kedamaian yang baru, seperti rumah yang kembali menemukan jiwanya. Alimah berdiri lama di sana, hingga matahari meninggi. Ia pulang ke gubuk dengan langkah pelan, hati kosong namun tenang. Ia tahu, keajaiban sejati tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk. Dan yang tersisa kini adalah satu bab terakhir, tentang warisan, tentang kenangan, dan tentang hidup yang terus berjalan. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti desa Karangwetan. Udara terasa sejuk dan tenang, seolah alam sendiri sedang beristirahat setelah perjalanan panjang. Alimah berdiri di depan gubuknya, memandangi arah hutan yang kini sunyi. Tidak ada lagi jejak langkah putih, tidak ada suara pelan yang dulu menemaninya setiap hari. Anak sapi bule itu telah pergi. Hari-hari pertama terasa berat. Alimah sering terbangun di malam hari, seolah masih mendengar napas halus di bawah kolong gubuk. Tangannya refleks mencari kehangatan yang kini tak ada. Namun setiap kali kesedihan datang, ia mengingat tatapan terakhir anak sapi bule itu, tenang, yakin, tanpa penyesalan. Ia tahu,
perpisahan itu adalah bagian dari tugas yang telah selesai. Beberapa hari setelah kepergian anak sapi bule, warga desa berkumpul di depan gubuk Alimah. Tidak ada tuntutan, tidak ada permintaan. Mereka datang membawa hasil panen, padi, sayur, buah, dan kayu bakar. Pak Wiryo melangkah maju dengan wajah penuh hormat. "Limah," katanya pelan, "desa ini berutang bukan pada keajaiban, tapi pada hatimu." Alimah tersenyum kecil. "Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Semua ini karena kita belajar menjaga." Warga mengangguk. Sejak saat itu, mereka sepakat merawat hutan bersama, menjaga sungai, dan tidak serakah pada alam. Mereka tidak lagi mencari keajaiban yang tampak, melainkan membangun kehidupan yang seimbang. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tempat terakhir anak sapi bule berdiri di batas hutan, tumbuh sebuah pohon besar. Akar-akarnya kuat, daunnya rindang, dan dari bawahnya muncul mata air kecil yang jernih. Air itu mengalir ke sungai, menghidupi sawah-sawah desa sepanjang tahun. Warga menyebutnya pohon bule. Alimah sering datang ke sana. Ia duduk di bawah pohon itu, mendengarkan suara air mengalir, merasakan ketenangan yang sama seperti saat anak sapi bule masih bersamanya. Tidak ada cahaya menyilaukan, tidak ada keajaiban besar, hanya keseimbangan. Gubuk reot Alimah perlahan diperbaiki oleh warga, bukan sebagai balas jasa, tapi sebagai wujud kebersamaan. Ia tetap hidup sederhana. Ia tidak menjadi orang kaya, tidak menjadi tokoh yang disanjung berlebihan. Namun namanya disebut dengan hormat, terutama saat orang-orang mengajarkan anak-anak mereka tentang arti ketulusan. Suatu sore, Alimah berdiri di tepi ladang, memandangi matahari tenggelam. Angin berhembus lembut, membawa aroma hutan dan tanah basah. Ia tersenyum, hatinya penuh. Dalam bisikan angin, ia merasa mendengar suara lembut yang pernah dikenalnya. Bukan suara yang memanggil, tapi suara yang berpamitan. Alimah menutup mata. "Terima kasih," bisiknya. Kamera seakan menjauh, menampilkan desa yang damai, hutan yang hijau, dan seorang gadis desa yang berdiri tegak dengan hati yang utuh. Keajaiban telah berlalu, namun warisannya tetap hidup, dalam tanah yang subur, dalam air yang mengalir, dan dalam manusia yang belajar mencintai tanpa memiliki.